Ya harusnya sih menyelamatkan masyarakat ya, itu sumpah dokter ya kan? Tapi ingat enggak, Mm-mm. pada saat dia berkata, saya akan menjadi dokter terkaya se-Indonesia. Itu menyakiti hati kita semua. Menyakiti hati Emang nggak dokter. boleh ngomong kayak begitu. Dokter itu bukan untuk memperkaya. Dokter itu seharusnya untuk berbagi, untuk menolong. Permasalahan Dr. Richard Lee versus Dokter Detektif masih terus berlanjut. Padahal mangkir saat dijadwalkan debat dengan Richard Lee, Doktip tetap menghadapi Denny Sumargo di waktu berbeda. Doktip pun dicecar soal alasannya tak hadir untuk berdebat dengan Dr. Richard Lee. Selain karena sudah melaporkan ke pihak berwajib, Doktip rupanya merasa perlu menjaga mental. Doktip pun melihat perlawanan Dr. Richard Lee sudah tidak sehat. Doktip pun memprediksi Richard Lee akan meminta maaf usai mereka berdebat. Sementara bukan seperti itulah penyelesaian yang ia inginkan. Lebih lanjut, Doktip menegaskan sama sekali tak punya masalah pribadi dengan Dr. Richard Lee. Masalah Doktip justru berkaitan dengan ketersinggungan profesi sebagai sesama dokter. Omongan lama Dr. Richard Lee lantas kembali diungkit. Richard Lee yang pernah menyatakan ingin menjadi dokter paling kaya di Indonesia lah yang membuat Doktip dan rekan sesama dokter tersinggung. Denny Sumargo sendiri menilai tidak ada masalah dalam pernyataan Richard Lee ingin kaya. Namun, menurut Doktip, apabila Richard Lee ingin mengungkapkan harapannya menjadi kaya raya, profesi dokter sebaiknya tidak diikut sertakan. Sebelumnya, Dr. Richard Lee telah mengklarifikasi berbagai tudingan Doktip terhadapnya kepada Denny Sumargo. Salah satunya yaitu mengenai surat izin praktek atau SIP. Sayangnya, Doktip tetap ingin menyelesaikan permasalahan itu lewat jalur hukum. So, gimana menurut kalian? Komen. Jadi gue udah nonton tuh ya podcastnya Densu sama Doktif ya. Kesan-kesannya apa ya? Kesannya cuma satu yang paling mencolok ya. Sumpah emang aura emak-emak komplek itu nyata banget gitu. Sama persis ketika gue ketemu Doktif in person secara nyata gitu ya. Aura emak-emak komplek itu kuat banget gitu. Kalau ditanya ada blunder atau enggak, menurut gue kagak ada blunder sih ya. Dan menurut gue Doktif itu punya data-datanya yang emang nggak bisa dikasih lihat di podcast gitu. Karena mungkin datanya itu akan dikasih lihat di ranah yang lebih serius. Jadi menurut gue tetap dia ngomong itu pasti ada datanya gitu loh. Dan yang mau gue bahas ini bukan isi podcastnya ya. Tapi gue lebih mau membahas tentang persahabatan antara Dokter Nanang dan Doktif. Awalnya gue pikir Doksun yang bakal datang gitu ya. Taunya sih Dokter Nanang gitu ya. Emang dia berdua udah kayak biji peler, tidak bisa dipisahkan gitu ya. Awalnya gue juga bingung kenapa bisa ada si Dokter Nanang. Taunya emang Dokter Nanang itu adalah pakar stem cell. Ibaratnya dia emang ambil jurusannya yang spesifik di stem cell gitu. Jadi emang diperlukan untuk datang gitu, untuk menjelaskan mengenai stem cell. Dan gue banyak banget dapat ilmu pengetahuan tentang stem cell dari podcast tersebut. Gue berasa diri gue sekarang makin smart and beautiful. Tapi lu tau gak yang gue salut ya dari persahabatan mereka yang udah kurang lebih 24 tahun ya. Menurut gue ini adalah persahabatan yang real persahabatan. Walaupun Dokter Nanang sedekat itu sama Doktif, tapi kalau misalnya Dokter Nanang berasa ada sesuatu yang mungkin kurang dia setuju gitu kan, misalnya mengenai emosi dan temperamen ya, Dokter Nanang ini bisa ya udah bilang apa adanya gitu yang sebenarnya ya, kalau dia nggak setuju tentang temperamen Doktif gitu kan. Cocok kan mereka berdua, yang satu menggebu-gebu, yang satu lagi calm, tenang gitu loh. Jadi bisa saling apa ya, tarik menarik gitu kan. Dan yang paling gue kaget lagi sebenarnya waktu waktu Dokter Nanang bilang kalau misalnya dia itu nggak tahu pada saat package apa namanya yang mystery box itu loh, yang mengenai DNA salmon itu dibuka. Itu Dokter Nanang tidak tahu cuy, padahal udah sedekat itu sama si Doktif. Jadi Doktif emang bener-bener buka dan butuh Dokter Nanang, dan waktu itu ada Dokter Ika ya kalau nggak salah, Dokter Ika untuk jadi saksi gitu loh. Hal ini juga membuat gue yakin kalau misalnya Doktif itu emang orangnya jahil ya. Jahil artinya apa? Dia diem-diem uji lab skincare-nya si Dokter Nanang, yaitu glow skin itu ya. Kalau misalnya diem-diem dia uji lab dan hasilnya untungnya tidak overclaim ya. Untungnya tidak overclaim gitu. Dan satu hal yang gue salut dari Doktif ya, ketika dia dikritik ya, dia itu ada bilang ibaratnya, oh gitu, oke gitu loh. Jadi dia benar-benar menerima kritikan gitu, mengakui kesalahan kalau emang dia ngelakuin salah, dan dia ibaratnya
menerima kritikan, nggak muter-muter gitu ngomongnya. Walaupun ya sikap emak-emak kompleknya ada lah ya kan, bisa kelihatan gitu kan. Sampai si Densu juga kayak gitu loh. Tapi intinya ini kan udah masuk ke ranah hukum nih ya. Mudah-mudahan bisa cepet terkuak gitu loh. Dan mudah-mudahan ini bisa cepet selesai deh ya. Gue udah muak, udah capek, serius gue udah capek. Ini udah episode keberapa nih, ibarat kayak film tersanjung gitu ya. Kagak kelar-kelar cuy ya. Ya guys, gue bakal ngerangkumin podcast terbarunya Bang Denny Sumargo bersama Doktif. Yang pertama adalah masalah injeksi stem cell. Dimana kata Doktif ya, setiap DRL melakukan injeksi di satu klinik, dia harus punya surat izin. Sedangkan ya dokter itu hanya dibatasi 3 surat izin di 3 tempat atau 3 klinik yang berbeda. Gimana ceritanya si DRL ini bisa injeksi stem cell ya di berbagai kota yang berbeda, lebih dari 3 tempat gitu, lebih dari 3 klinik seperti yang ada di viti-viti TikTok dia gitu. Nah kalau soal itu gue juga kagak paham tuh masalah injeksi stem cell begini. Gue taunya motor injeksi doang. Lalu yang kedua soal izin praktek. Si DRL ini mengajukan izin praktek ya di tanggal 12 Desember 2024. Ini yang di Jakarta. Padahal untuk pengurusan izin praktek itu ya minimal tuh butuh waktu paling cepet itu sebulan gitu loh. Bahkan ada yang sampai 3 bulan lebih itu nggak jadi-jadi izinnya. Wah berarti ada apa nih gitu ya kan? Ada apa? Hayo ada apa? Yang mana gua tahu lah, kalau lu nanya gua nanya siapa? Kalau gua nanya sama tukang roti ada apa? Dia bisa jawab. Ada rasa coklat, ada rasa stroberi, ada rasa kacang hijau kak gitu. Lalu yang ketiga adalah Doktif membatalkan live debat dengan DRL karena takut hipertensi. Dan Doktif itu mau menjaga mental dia gitu loh, mental health-nya. Kalau gue udah bukan mental health lagi yang jelek, baterai health gue pun ikutan jelek juga udah. Lalu yang keempat ya, Densu ini menanyakan ke Doktif, kenapa Doktif tuh membatalkan live debat gitu loh, padahal dia sendiri yang membuka wacana tersebut. Alasan Doktif adalah karena Doktif melihat si DRL ini tuh terlalu problematik. Terus kayak terlalu ngeyel gitu loh, banyak alasan, jadi kayak ya nggak akan menyelesaikan masalah gitu, jadi percuma. Jadi intinya ini masalah DRL dan Doktif ini masalahnya kagak selesai-selesai kalau kita netizen cicilan kita yang kagak selesai-selesai. Lalu yang kelima adalah masalah bungkus. Jadi di dalam skincare itu nggak ada kandungan tomat putih ya, tapi di bungkusnya itu ditempel ya stiker tomat putih gitu. Sehingga orang akan mengira di dalam situ tuh ada kodamnya. Enggak dong, ada tomat putihnya maksudnya. Lalu yang keenam adalah karena saking penasarannya Bang Denny Sumargo ini tuh nanya gitu ke Doktif, kok lu segitunya sih ke DRL gitu ya kan. Nah lalu Doktif itu ngejawab, dia itu terluka atau sakit hati gara-gara ucapan DRL yang bilang kalau saya akan menjadi dokter terkaya di Indonesia. Karena statement ini tuh menyakiti para dokter gitu loh yang udah disumpah. Terus juga kata Doktif, cara marketing DRL ini tuh marketingnya tuh sangat kotor ya. Dan asal lu tahu aja gue nonton podcast ini sambil ngerangkum itu waktu gue sambil nyuci baju kotor. Lalu poin yang ketujuh, Doktif ini udah siap untuk menghadapi bukti-bukti di pengadilan nanti. Kalau gue udah siap nih, udah mandi nih. Apakah gak ada yang mau ngajak gue jalan ini? Lalu poin ketujuh adalah soal gelar PhD. Mana ada PhD itu ditempuh cuma setahun. Sedangkan paling cepat itu 3 tahun kalau dia pinter. Ini di sini yang dimaksud ini gelar PhD-nya di RL ya. Bukan PhD Pizza Hut Delivery, ngerti kagak netizen? Lalu poin 8 nih, tiba-tiba muncullah si Mawar ini. Si Mawar ini adalah salah satu staf dokter detektif yang dipermasalahkan sama DRL pas live. Untung yang muncul cuma Mawar nih. Kalau muncul Terata, ya kan, Lidah Mertua, Melati, lama-lama nih bukan podcast lagi jatuhnya. Malah lapak jualan kembang. Lalu muncul juga nih teman sejawat DRL di tempat kuliah. Lalu kelanjutannya gimana? Rahasia, nanti lanjut part 2.